Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, 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 halo. Apa kabar semua? Adik-adik, kawan-kawan, dan akang teteh semua. Semoga di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia, senantiasa bersyukur. Nah, jumpa lagi di channel Pak RT Guru, sebuah channel yang akan men-share segala hal tentang matematika dan juga aktivitas saya sebagai seorang Bapak RT. Hehehe. Nah, pada video kali ini Pak RT akan men-share materi tentang fungsi atau pemetaan buat Akang Teteh kelas 8 ya. Ini dipelajari di bab awal setelah kalau nggak salah bab ketiga ya. Setelah pola bilangan, grafik kartesius, lalu tentang relasi fungsi ya. Pak RT loncat dulu ke fungsi dan pemetaan. Nah, sebelum kita bahas bareng-bareng apa itu fungsi, pemetaan, beserta contoh dan lain sebagainya. Silakan yang belum subscribe dulu. Jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman Akang Teteh semua, pada teman-teman adik-adik semua. Semoga bermanfaat ya. Nah, fungsi atau pemetaan itu memiliki definisi seperti yang ada di papan tulis ya, yang sudah Pak RT tulis. Pemetaan atau fungsi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Nah, jadi pada fungsi atau pemetaan ini, anggota A itu harus dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Syarat sebuah fungsi yang pertama adalah setiap anggota A itu harus mempunyai pasangan. Ya, semuanya, tidak boleh ada yang jomblo kayak kamu ya. Nah, semuanya harus punya pasangan si anggota A-nya. Lalu syarat yang kedua adalah anggota A hanya boleh mempunyai satu pasangan di B. Gitu ya. Jadi jangan maruk, harus setia kayak Pak RT. Ya, jadi setiap anggota A itu hanya boleh mempunyai satu pasangan. Nah, ini syarat mutlak ya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai sebuah fungsi atau pemetaan. Lalu, seperti apa contoh fungsi dan pemetaan? Nah, kita akan bahas ya. Pak RT akan tulis mana yang termasuk pemetaan dan mana yang bukan. Tapi sebelumnya, sebagaimana di pelajaran relasi itu bahwa fungsi pemetaan pun bisa dinyatakan dalam bentuk diagram panah, ya, bisa juga dalam bentuk kartesius dan bisa juga dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Begitu ya. Nanti kita bahas juga itu. Yang pertama, kita akan mengenal dulu dan membedakan mana yang disebut fungsi atau pemetaan, mana yang bukan, berdasarkan kedua syarat ini. Jadi kalau kedua syarat ini terpenuhi, relasi itu disebut sebagai sebuah fungsi atau pemetaan. Contoh, kita gambar dalam bentuk namanya diagram panah ya. Begitu. Pasti Akang Teteh kelas 8 gak asing ya dengan hal seperti ini. Taruhlah di sini ada A, B, di sini ada 1, 2, 3. Baik. Kita pasangkan A ke 1, lalu B ke 2. Oke. Contoh yang kedua, misalnya ini P, taruhlah sama ya, A dan B. Lalu ini Q, sama 1, 2, 3. A ke 1, A ke 2, B ke 3. Oke. Baik. Dari dua contoh ini, manakah yang pemetaan dan manakah yang bukan?
Perhatikan diagram panah yang pertama. Anggota A terdiri dari A dan B, dan anggota B terdiri dari 1, 2, dan 3. A dan B memiliki pasangan, betul? Keduanya memiliki pasangan. Artinya di sini nggak ada yang jomblo ya. Semuanya laku nih. A ke 1, B pasangannya 2. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, anggota A hanya boleh memiliki satu pasangan. Terpenuhi tidak? Terpenuhi ya. A pasangannya cuma sama 1, B cuma sama 2. Lalu 3 gimana? Ya biarin aja, suruh nyari pasangan yang lain aja ya si 3 mah ya. Nah jadi yang pertama, contoh yang pertama itu terpenuhi kedua syarat ya. Anggota A harus mempunyai pasangan, terpenuhi. Lalu setiap anggota A hanya boleh mempunyai satu pasangan, itu juga terpenuhi. Berarti yang ini pemetaan. Begitu. Paham? Gampang ya untuk dipahami ya. Yang kedua, contoh yang kedua, anggota P itu mempunyai pasangan dua-duanya ya. B mempunyai pasangan yaitu 3, A mempunyai pasangan 1, lalu dia juga mempunyai pasangan kedua. Terpenuhi ya syarat pertama. Syarat yang kedua, anggota A hanya boleh mempunyai satu pasangan. Terpenuhi tidak? Tidak ternyata ya. Kenapa? Karena si A nih maruk ya. Dia bogoh K1, bogoh oge kasih 2 gitu ya. Nah, ini tidak nih. Syarat kedua tidak terpenuhi karena A punya lebih dari satu pasangan. Berarti walaupun syarat pertama terpenuhi, tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Berarti yang contoh kedua itu bukan pemetaan. Begitu Akang dan Teteh kelas 8 tentang contoh mana yang pemetaan dan mana yang bukan pemetaan berdasarkan syarat. Ya, jadi kedua syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satu tidak, maka tidak termasuk pemetaan. Begitu. Nah, manakah contoh pemetaan-pemetaan yang lain? Tentu banyak ya. Nanti Akang dan Teteh bisa lihat di buku matematikanya atau ada tugas di sekolah, ada tugas di lesan. Nah, itu nanti sudah bisa ya mengerjakan mana yang pemetaan dan mana yang bukan. Nah, contoh lain adalah seperti ini. Misalnya ini cuma satu nih, A doang. Ini B. Misalnya 1 dan 2. Nah, buatlah menjadi sebuah pemetaan. Gampang ya. Tinggal aja 1 ke gitu. Ya. A ke 1. Udah gitu aja. Atau kalau yang lainnya itu bikin lagi A ke 2 dan seterusnya. Ya. Begitu. Bisa dipahami adik-adik? Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mana yang bukan pemetaan dan mana yang termasuk pemetaan. Jadi kalau misalnya si A ini bercabang, nih kayak gini, maka dia bukan pemetaan. Kenapa? Karena syarat kedua tidak terpenuhi ya. Harusnya dia itu setia, artinya hanya mempunyai satu pasangan. Nah ini dia memiliki 2 pasangan. Berarti ini bukan pemetaan. Nah, kalau kita hapus salah satunya, salah satu panahnya, nah kayak gini. Nah, ini adalah pemetaan karena kedua syarat ini terpenuhi. A mempunyai pasangan dan A hanya memiliki satu pasangan. Baik, itu aja untuk video kali ini. Dibuat pendek biar mudah dipahami dan mudah dicerna. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Jika dirasa bermanfaat, silakan untuk
share sebanyak-banyaknya ke teman akang-akang, teteh-teteh semua. Dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan pintar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.